Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badilin nufusahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanal muslimin rahimakumullah, istami'u ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. وقال الله تعالى في الآية الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang maha sempurna, Allah yang tidak memiliki kekurangan sekecil apapun. Bila kita mencari kekurangan dan kesalahan Allah Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan kekurangan aib dan cacat pada zat yang maha suci, Allah yang kita cintai dan Allah yang kita sembah. Allah yang telah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, huwallah, dianya Allah Ta'ala itu ahad, esa. Allah Ta'ala itu esa. Makna Allah Ta'ala itu esa artinya Allah Ta'ala itu esa dirinya, esa perbuatannya, esa sifatnya. Dirinya tiada dua, dirinya tidak terbagi daripada unsur seperti kita. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada lidah, ada gigi, ada kaki, ada rambut, ada kulit, ada tulang, ada daging, dan ada usus dalam tubuh kita. Allah tidak. Allah tidak memiliki yaitu susunan tubuh seperti kita. Allah Ta'ala tidak ada dua, apalagi tiga, tidak ada kembaran. Jadi tidak ada Allah Ta'ala di Aceh beda dengan Allah Ta'ala di Sulawesi. Tidak ada Allah Ta'ala di Arab beda dengan Allah Ta'ala di Senaloh. Tidak ada Allah Ta'ala di Tanah Suci Mekah sama dengan Allah Ta'ala di Tanah Rencong. Tidak ada bedanya Allah di sana dengan sini, karena Allah Ta'ala itu Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu ya Muhammad, dianya Allah Ta'ala itu esa. Maka tidak ada satupun yang sanggup menyerupai Allah Ta'ala selaku zat yang menciptakan hamba-hambanya, yang menciptakan kita semua yang hadir di tempat ini. Mulai dari indatuk kita sebelum datang masuk ke wilayah Aceh. Aceh ini belum ada penduduknya dulu, Mak. Dulu Aceh ini tidak ada penduduk. Di kampung kita ini nggak ada orang tinggal dulu, Mak. Di kampung Senaloh ini dulu tidak ada orang tinggal, apalagi di lorong apa namanya? Lorong Sejahtera. Sejahtera apa bahagia?
Oh, sejahtera dan bahagia saja. Nanti tambah lagi dengan bahagia. Kampung Alu Selasih tapi lorongnya lorong sejahtera. Dulu tidak ada orang tinggal sini, Mak. Tahun berapa Indatuk kita di sini tinggal? Tanya sama ahli sejarah orang Aceh khususnya yang tinggal asli di sini. Ada kakek tua kita di sini. Yahwa kita tinggal di sini. Dulu siapa orang pertama masuk di Alu Selasih? Yahwa? Hong. Yang teringat lo nenek dia loncik kak awal tinggal di sini loncik. Masuk yang pun tamang daerahnya Hong. Anak tu pun tanya. Jadi Allah Ta'ala yang pertama ada. Allah Ta'ala tidak diawali dari tiada. Wujudnya Allah Ta'ala itu tidak berawal dari tiada. Karena Allah Ta'ala ada tanpa didahului oleh tiada. Allah Ta'ala ada tanpa didahului tiada. Jadi jangan berpikir kalau begitu siapa yang pertama dulu ada? Allah. Siapa yang mengadakan Allah? Enggak ada. Berarti tidak ada yang menjadikan Allah. Allah Ta'ala tidak terbatas oleh waktu. Kemudian perlu diingat mak dan ayah yang mentua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala pertama sekali yang diciptakan di alam ini selain daripada Allah itu dikatakan dengan nama alam. Jadi alam itu apa? Selain Allah. Yang bukan Allah itu alam namanya. Dan alam itu baharu, dari tiada menjadi ada. Dan sebelum Allah Ta'ala menciptakan selain dirinya, yang pertama sekali Allah Ta'ala ciptakan apa? Dalam Al-Quran kalau kita lihat Al-Qalam, yang pertama diciptakan dalam Al-Quran disebut yang pertama Allah Ta'ala ciptakan apa? Qalam. Apa qalam? Bukan kolam renang. Kan di kolam renang sudah di Alu Selasih juga sudah ada kolam renang ya. Nah itu bantuan dari mana tuh? BUMG ya. BUMG betul. Badan Usaha Milik Kampung. Jadi pribadi. Oh berarti kalah dengan siapa tuh yang di kampung sebelah sana tuh di wilayah Babarok, di wilayah mana tuh? Lu jadi ya? Bukan, Lama Inong ya? Kalau Lama Inong punya kampung. Jadi anak muda dapat uang di asal dia mau jaga di pinggir jalan, orang masuk mobil dapat 5.000. Nah itu bisa ditiru. Cuma hancurnya di situ apa? Yang saya perhatikan hancurnya di situ apa, Mak? Anak gadis di situ mandi sama-sama. Maklum kalau sudah ABG itu anak perempuan, Mak. Ya, kalau sudah ABG anak perempuan itu menarik bagi yang laki-laki yang juga ABG. ABG apa nih maksudnya? Anak baru gede ya. Anak baru gede. Gede itu bahasa Jakarta sana. Gede itu artinya banrai, baru besar dia, baru mulai remaja. Kalau kita lihat yang di kolam renang sana itu yang terjadi saat ini tidak ada koordinator yang mengarahkan untuk menjaga batas-batas syariat. Bagus dibuat kolam renang di sana. Bagus. Karena kenapa? Orang tidak pergi lagi ke tapak tuan. Pertama, dari sisi ongkos bensin, orang tua semakin hemat. Kalau pergi ke tapak tuan, naik Honda, naik mobil, berapa habis uang? Minimal 50.000 habis. Kalau PP mungkin 100.000, tambah ongkos makan lagi di sana. Tapi kalau dia pergi cuma ke Alugili atau ke Lama Inong, dari Blampidi ke Lama Inong naik Honda tidak sampai 5.000 sampai ke Lama Inong. Dari satu sisi untung masyarakat kita pendapatannya tidak berkurang jauh. Kemudian masyarakat yang dikunjungi juga mendapatkan pemasukan. Ya, baik mulai dari yang anak mudanya, orang tuanya, mereka dapat pemasukan dari hasil membuka kolam renang tersebut. Dah. Cuma yang kita sesali apa yang terjadi di dalam tempat kolam renang tersebut. Apa yang terjadi? Yang kita lihat anak-anak gadis kita mandi di dalam kolam renang, terbuka aurat, kemudian bercampur laki dan perempuan, dan dibiarkan oleh masyarakat, apalagi tokoh masyarakat. Jadi yang berdosa siapa? Mulai dari Pak Kecil, Imam Ci, Tuhalabat, berdosa semua ketika mereka melihat ada yang sudah dewasa, yang sudah balik, yang bisa menimbulkan nafsu ketika dipandang oleh lawan jenis, bercampur baur di dalam satu kolam renang, mereka mandi di dalamnya, maka semua aparat yang ada di situ berdosa semuanya. Betul tidak? Mak Ilung kujak cik kena. Ku intak tanya lo manuin aji. Maka ji ku kalau keadaan je lagi nya oh hang kujak pilih hang kujak dia tengok. Kujak dia malik kujak kena. Maka saya minta dak inong manu di sini agama inong campur-campur. Mesti ji kan dibatasi. Dibatasi artinya nyo kolam belah dia nyo inong khusus agama. Ma hanya dibatasi. Tanya orang Aceh syariat Islam, punya Aceh bersyarat Islam berarti batas syariatnya ada.
syariatnya apa? Syariatnya manhaj, jalan, aturan dari Allah Ta'ala. Kalau dikatakan itu sudah berlaku syariat Islam, maka masyarakat Aceh harus juga menerapkan syariat Islam, termasuk di kampung-kampung. Kenapa? Kalau di kampung masyarakat kita di desa saja tidak menghiraukan syariat Islam, tidak menerapkan syariat Islam mentang yang ada di dalam masjid dan musola, tapi dalam praktek kehidupan hana bersyariat Islam, nyo hancur berarti kehidupan tanya. Berarti melihat syariat agama Allah Ta'ala itu kecil sekali. Agama Allah Ta'ala cuma pada waktu apa? Pada waktu akad nikah, pada waktu ada khitan seperti malam ini, pada waktu ada solat Jumat, pada waktu ada solat jamaah 5 waktu, pada waktu ada korban, tidak lama lagi korban. Yang mentang syariat Islam, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari kita tidak open dan tidak peduli. Mak Elon tinggal di Kampung Rawa, asli Elon Sulawesi Utara dari Manado. Elon Darussalam Ton Sukurung Le. Tamat MSen, ujak bet Darussalam. Umur 13 tahun, mondok Darussalam 8 tahun. Mulai dari masa peralihan almarhum Abu Nasir Wali hingga sampai ke Abuya Mawardi. Abuya Mawardi Elon bet di sini, olehnya digantung oleh Abuya Doktor. Abuya Doktor berangkat Jakarta selesai memimpin 3 tahun, digantolong oleh Abuya Ruslan, Sinton mun Abu Ruslan, lalu berangkat ke Mesir, kuliah di Mesir 5 ton. Jadi 2000 desa, 2006 gua kuno kulamar sidro darah di daerah Kampung Rawa, menikah olehnya pakat jak Manado di Kampung Lon, asli Manado, Sulawesi Utara. Di sini mayoritas Kristen, minoritas tanya orang Islam, tapi mau jadi kota ramai orang Islam. Nyo di kota Manado, Pak. Anak hek tanyo tak minta sok, tak minta masjid, anak hek tak minta musola. Rame orang Islam. Pakon rame awak Jawa, rame awak Kalimantan Banjarmasin, rame awak Makassar, rame pendatang. Jadi seimbang antara Muslim dengan Kristen. Tapi menyo kata tebih dari kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, hek tak minta masjid. Waktu uro Jumat, hantu dengar suruh azan. Pakon, ayah lah masjid rupaji. Lagi tanyo di Abdia, anak gereja kan? Di Abdia anak gereja. Di Belampidi anak gereja. Susun nah, lalu selesai nah. Kuna rencana pedong gereja ini. Mak di kampung kamu hana masjid di kabupaten hana masjid, mau di kota hana. Jadi hilang kujak bet di sini di Aceh nyo, karena Aceh nyo masyhur, Aceh nyo terkenal. Ku yang terkenal Aceh Serambi Mekah mak. Serambi arti jipo. Ya rumahnya nak Serambi nyo ke mak duduk di Serambi. Nyo Serambi rumah. Nyo tanyo jino taduk di Bungo Aceh, berarti tanyo duduk di Serambi Mekah. Pakon dibuka Aceh nyo Serambi Mekah. Karena pintu masuk Islam ke seluruh Nusantara di Indonesia ini melalui Aceh. Urung Jawa harus bersyukur dengan urung Aceh. Medan harus bersyukur dengan urung Aceh. Jambi, Padang, Kampar, Riau tempatnya Syekh Abdul Somad, Ustaz Abdul Somad. Yang tunggu populer Ustaz Abdul Somad jino kan. Koknya harus bersyukur dengan urung Aceh. Lampung lagi nyancit, belum Jawa, tak sebelum truk Jawa harus melalui Padumboh kota yang ada di Sumatera. Karena Acehnya yang paling ujung, maka melewati Padumboh, yaitu perkotaan yang ada di Sumatera, baru sampailah ke tanah Jawa. Sampai di Jawa semua sudah tersebar Islam, barulah masuk ke wilayah Sulawesi. Yang paling batas terakhir penyebaran itu sampailah Sulawesi Selatan, ialah kota Makassar. Kenapa Makassar? Sulawesi Selatan, karena pulau Sulawesi itu berbentuk K, Sulawesi Selatan di bagian bawah. Kenapa tidak sampai ke kampung kami Sulawesi Utara? Karena kampung kami berada di puncak pulau K. Kalau kita lihat dalam bentuk peta mak, pulau Sulawesi itu bentuknya K. Kalau Aceh mirip ular dia. Ya. Kalau apa namanya? Kalau pulau Kalimantan apa itu? Kayak perempuan hamil besar sekali. Bentuknya. Jadi Sulawesi Utara kampung lonya pakon minoritas kamu. Kenapa ramai orang Kristen? Karena Sulawesi Utara anak emas Belanda. Anak emas Belanda. Jadi penjajah dulu Belanda Portugis itu datang, mereka itu senang datang ke Manado, kemudian banyak banyak pejuang-pejuang dari luar itu dilempar ke Manado. Contoh Imam Bonjol, makamnya bukan di wilayah Sumatera, bukan di wilayah Padang. Imam Bonjol makamnya di Manado. Kenapa? Karena kalau udah dilempar di Manado, beliau tidak bisa lagi mengajak masyarakatnya untuk berjihad. Kenapa? Karena mayoritas Kristen. Imam Kiai Mojo yang dari Jawa, anak buah daripada Pangeran Diponegoro. Meninggal Pangeran Diponegoro, di jihad itu dikembangkan, jihad itu kemudian dilanjutkan oleh Kiai Mojo.
Dilihat gelagatnya mirip dengan Pangeran Diponegoro, ditangkap, dilempar juga ke Manado. Sehingga di sana ada namanya Jaton, Jawa Tondano. Dilempar bukan ke kota Manado, tapi ke kabupaten pesisir pinggir kota Manado, yaitu di wilayah Tondano. Karena dia dilempar di situ, dia tetap berdakwah. Tapi tidak punya pengikut, tapi pelan-pelan diajarkan masyarakat situ tentang Islam. Akhirnya kemudian masyarakat di situ masuk Islam. Dia menikah dengan orang Sulawesi. Nama kampungnya menjadi Jaton, Jawa Tondano, campuran Jawa dengan Tondano. Nah, orang Aceh dilempar kemana? Dilempar ke Sumedang. Contoh, Cut Nyadin. Cut Nyadin dilempar ke Sumedang. Karena kenapa? Cut Nyadin salah tidur pejuang Aceh, awak Ino. Kalau menikah, mau tidur pejuang, meninggallah kau yang awal. Olehnya duduk menikah, lo mau Teguh Umar, mau perang lo, menjihad lo. Ji tukang suntik, tukang kompor, tukang pesuum Teguh Umar supaya berperang dengan awak kafir. Meninggal Teguh Umar, akhirnya Gopjan yang bergerilya tamung dalam hutan-hutan yang ada di dalam tanah Gayo, sampai ke timur, sampai ke barat. Akhir Ji minta Kibancara untuk meredam, maka ditangkaplah Cut Nyadin, dilemparlah ke wilayah Sumedang. Sumedang itu di mana, Mak? Jawa Timur, tapi paling ujung di Madura. Jadi kalau kita mau ziarah kepada salah tidur pejuang Tanyo, mujahidah punya Tanyo pegang. Menyo Aceh, yang menyo agak pegang mujahidin, pejuang laki-laki. Menyo Wawa Ino berarti mujahidah, pejuang Ino. Sidro pahlawan Aceh yang sungguh beliau punya keinginan besar untuk melepaskan Aceh, masyarakat Aceh daripada yaitu kungkungan penjajah Belanda dan Portugis. Dilempar ke sana. Kalau kita ingin ke sana, kita harus melewati jembatan Suramadu. Surabaya dan Madura. Surabaya, Madura. Dibilang jembatan Suramadu, Mak. Suramadu. Jadi hanya payah pesawat dia, Pak. Karena jembatan. Jadi pulau itu antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura itu jauh sekali, tapi sudah ada jembatan. Lagi tanya Sabang, tengok tak buka jembatan Ci. Sabang dengan Ulele. Jembatan pun nanti. Sabang Ulele. Nanti dibuat nanti. Cuma kalau menalom tingkat tanya tak buka terowongan guru teh kalau menalom jino. Janji kampanye nah. Tapi terowongan jino kalau menalom pergi long. Terowongan guru teh. Padahal pegah di Acehnya kaya, tapi pegah terowongan tak preh lepeng dari Jakarta. Peng tanya nak, tapi tak jawab Jakarta. Betul bahan. Lagi semen Aceh lu bahana. Dipak semen Aceh. Longannya semen Aceh, tapi yang bohnan so. Semen Padang, semen Andalas. Yang Aceh pohnya, tapi yang pohnan awak Padang. Ya tanya yang lagi tanya orang Aceh saban lagi selagi yang punya barang ayam, yang punya nama sapi, telur mata sapi. Kunanyo mata sapi, padahalnya boh mano. Jadi orang Acehnya lagi boh mano. Ya saya tanya orang Aceh. Jadi nak keutamaan, nak kelebihan, nak sumber daya orang Acehnya, tapi luar biasa orang Acehnya terlalu tawakal. Mungkin karena orang Acehnya malih-malih orang Aceh. Ahli tasawuf, menjadi ahli tasawufnya orang yang pasrah, orang yang tawakal, orang yang sabar. Anale tuntutan. Akhirnya orang Acehnya, sabi-sabi orang Acehnya kenumpungnya dalam hal untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan hasil bumi dan hasil sumber daya alam manusia yang ada di Aceh. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aceh ini serang di Mekah. Karena disinilah pintu gerbang Sumatera seluruhnya itu masuk Islam melalui ulama-ulama yang muncul dari Mekah, yang muncul dari Yaman, yang dari Gujarat India. Mereka datang berdagang, merantau singgah di Aceh, berdakwah di Aceh, berasimilasi, menikah dengan masyarakat Aceh. Kemudian mereka berdakwah, akhirnya terbentuklah mukim-mukim yang ada di pesisir Perelak, di wilayah timur, dan berkembang hingga ke seluruh Aceh. Sehingga masyarakat Aceh, dulunya masyarakat Aceh ini beragama Hindu. Aceh dulu masyarakatnya beragama Hindu ayawa. Anak patih ni kalau hijab Perelaknya, mentongna pura-pura yang di wilayah daerahnya. Bekas-bekas dulu, yaitu peninggalan, yaitu kerajaan Hindu masih ada di wilayah Aceh Timur sebelah sana. Kenapa? Aceh dekat dengan India, dan India beragama Hindu, maka Hindu itu orang India dibilang Hindustan.
Hindustan artinya apa? Orang-orang Hindu. Karena Aceh dekat dengan wilayah Hindustan, maka terbawalah ajaran agama daripada kaum Hindu itu ke sini. Sebelum datang Islam, masyarakat kita ini ramai yang memeluk agama Hindu seperti orang India. Munyo hana dijak urang Islam, munyo hana dijak para sahabat, munyo hana dijak para ulama, para pedagang yang ahli berdagang dan mereka ahli agama menyebarkan ajaran Islam. Jino urang Aceh munyo uro raya Idul Adha, hana berani jikoh nyang sapi. Bakal nyang Tuhan. Abak Hindu nyang Tuhan. Nyatanya hendak korban berarti menyotanya tetap tamat agama Hindu. Tapi alhamdulillah akhlak yang ditonjolkan sehingga orang Aceh yang dulunya beragama Hindu mereka berbalik memeluk agama Islam. Karena kenapa? Dakwah Rasulullah menurun kepada para sahabat. Dakwah para sahabat turun kepada tabi'in. Dakwah para tabi'in turun kepada tabi'in. Dakwah para tabi'in turun kepada ulama-ulama salaf, ulama-ulama mutakaddimin, ulama-ulama yang dulu era yang pertama sekali, baru sampai kepada ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir, dan hingga sampai kepada ulama milenial. Nah, ulama milenial jino, yang masa-masa tanya ulama milenial, ulama yang paling akhir. Ya, jadi mak dan ayah yang mentuah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari tadi saya sudah sampaikan, Allah Ta'ala adalah yang pertama. Yang ada di alam ini tiada alam, Allah sudah ada. Dan tiada yang mengadakan Allah Ta'ala, Allah sudah wujud dengan sendirinya. Maka ketika Allah Ta'ala pertama menciptakan sesuatu selain daripada dirinya, dalam Al-Quran disebutkan di situ adalah qalam, yaitu pena. Pena ini, apa fungsi pena? Pena mencatat segala sesuatu benda yang Allah akan ciptakan. Dia tidak luput satupun makhluk yang pernah diciptakan Allah pasti tercatat oleh kalamnya Allah Ta'ala, oleh penanya Allah Ta'ala. Demikian juga tentang manusia yang pertama lahir, yang kedua, ketiga, keempat, sampai miliaran manusia yang akan hidup pada akhir zaman sebelum nanti muncul hari kiamat. Itu semuanya sudah tercatat oleh Allah Ta'ala dan itu diletakkan di Lauhul Mahfuz, yaitu di sebuah papan atau buku yang dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Allah Ta'ala tentang semua apa yang terjadi di alam semesta yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa yang pertama sekali Allah Ta'ala ciptakan sebelum kalam, sebelum pena itu, yang tugasnya mencatat semua yang makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala adalah nur, cahaya. Dan nur di sini adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wujud jasad jasmani Nabi Muhammad belum wujud. Wujud diri adanya dirinya, tubuhnya, jasadnya, jasmaninya Nabi Muhammad belum diciptakan. Tapi dibandingkan dengan Adam, duluan Nabi Muhammad melihat kepada nur yang pertama sekali adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam bentuk nur. Dari Nur Muhammad inilah kemudian diciptakan alam semesta. Dan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari zat Allah yang Maha Suci, karena kuasa Allah Ta'ala yang menciptakan nur tersebut. Maka nur itu sumber asalnya, hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang menciptakan itulah yang awal, sedangkan Nur Muhammad adalah makhluk yang diciptakan selain daripada diri Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan Muhammad itu Allah. Betul. Tidak bisa kita mengatakan Muhammad itu Allah. Karena Allah Khalik, Allah yang menciptakan. Muhammad adalah makhluk yang diciptakan. Jadi beda antara Khalik dengan makhluk. Beda antara qadim dengan hadis. Beda antara yang dahulu dengan yang baharu. Cuma kalau kita melihat Muhammad diciptakan oleh Allah, boleh kita katakan Muhammad itu sumber asalnya dari Allah. Betul. Tapi bukan kita mengatakan Muhammad itu Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua, sesudah Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, maka Allah Ta'ala menciptakan dari Nur Muhammad alam semesta. Diciptakanlah alam semesta ini, diciptakanlah bulan, diciptakanlah matahari, diciptakanlah bumi yang kita tinggal saat ini. Jadi bumi diciptakan kita tinggal saat ini, belum ada manusia, apalagi anu Selasih. Di kampung kita ini belum ada siapa yang tinggal nak, belum ada. Indah tuh tanya galam dijalong kena, galam urungnya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dari Nur Muhammad baru diciptakan alam semesta, termasuk bumi yang kita tinggal, planet-planet di luar angkasa, bintang-bintang di luar angkasa, lepah luas ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di luar angkasa. Hingga sampai detik ini, NASA. Apa tuh NASA?
NASA itu semacam organisasi luar angkasa. Mereka peneliti benda-benda di luar angkasa. Sampai detik ini masih ada planet yang belum ditemukan planetnya. Saking le planet di luar angkasa. Saking le ayah. Jadi luar biasa kuasa Allah Ta'ala. Ayat terfikir yang kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanya terfikir, tanya kah hebat tak di kampung. Kah tak tanya di kampung. Waktu tak terbit luar angkasa, hubit tak tanya. Bet apa kah luar angkasa? Tak pesawat nonton ya. Saya pesawat, punya hantu pernah pesawat ke Jakarta, jak Kuala Bate. Kuala Bate. Na bandara ya. Pesawat Susi Airnya. Tapi di kuah anginnya oyong-oyong pesawatnya, karena ubi pesawatnya. Tampung 20 drawan tuanya. Goncang aja kuat tak. Tapi mau kena kerasa kipan pesawat, itu pesawatnya bayar 150.000. Truk Medan, Kuala Namu. Ujung lagi pesawat. Palingnya ke di atas kalon. Di baru kiban keadaan tanya, hana dia lagu. Ayah non Pak Haji, hana dia. Ayah tingkat rumah tanya rakyat dia hana dia. Ubi tanya lagi debu, lagi butir pasir. Hana rakyat tanya. Jangan sadar tanya. Ketika kita berada di atas kita lihat ternyata di bawah kita tiada apa-apa. Maka ketika kita turun dari pesawat jangan sombong. Kalau kita lihat diri kita maka akan lihatlah. Kan terlihat bahwa kita ini sombong. Tapi kalau kita lihat diri kita, dari lihat cara pandang seperti tadi kita lihat dari atas, maka kita tidak apa-apanya dibandingkan dengan yaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala menciptakan seluruh alam dari Nur Muhammad, kemudian dari Nur Muhammad diciptakan seluruh alam semesta. Kemudian sesudah Allah Ta'ala ciptakan malaikat, kemudian Allah ciptakan jin, Allah ciptakan juga iblis, barulah Allah Ta'ala ciptakan manusia yang terakhir. Duluan mana syaitan, duluan mana iblis dengan manusia? Iblis. Duluan mana manusia dengan jin? Jin. Duluan mana manusia dengan malaikat? Malaikat duluan. Manusia ini terakhir, terlambat lahir, terlambat diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghendaki duluan mereka dulu. Malaikat dulu, jin dulu, baru kemudian diciptakan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril dan Mikail. Malaikat Jibril dan Mikail turun ke bumi. Ambillah beberapa bagian daripada tanah yang ada di bumi. Maka diambil dari tanah Afrika, diambil daripada tanah Arab, diambil dari tanah Cina, diambil dari tanah Eropa, diambil dari tanah Asia. Maka kemudian digodok-godok, dibuatlah sesudah diramu-ramu oleh Allah Ta'ala, jadilah bentuk manusia yang kemudian rupanya itu udah berwujud manusia yang kita kenal dengan nama ayah kita, namanya Adam alaihissalam. Sudah. Kemudian Allah Ta'ala tempatkan Adam yang sudah dibentuk tadi itu dari sumber tanah yang ada di bumi, dari berbagai belahan yang ada di bumi ini. Allah diamkan beberapa puluh tahun tanpa ada nyawa. Jadi udah diciptakan tubuh tapi nggak ada punya nyawa. Sehingga iblis ini masih malaikat dulu. Dulu dia masih malaikat karena dia taat kepada Allah Ta'ala, masih masuk dalam kelompok malaikat. Namanya keren sekali ayat Azazil. Mulia sekali Azazil ini, karena setiap lapis langit itu tidak ada satupun melainkan sudah pernah ada bekas sujud daripada Azazil. Ya ya. Makanya kalau kita lihat ada sebagian ulama ketika dia sholat di dalam masjid, ketika sebelum sholat dia sholat fardu, dia sholat sunnah. Itu sholat sunnah qabliyah namanya. Masuk dalam sunnah rawatib yang sunnah sekali untuk diamalkan, besar sekali keutamaannya. Pahalanya besar sekali Allah janjikan kepada kita. Sunnah sebelum zuhur, sunnah sebelum asar, sunnah sebelum zuhur, sunnah sesudah zuhur, sunnah sebelum asar. Enggak ada sunnah sesudah asar. Karena sesudah asar waktu makruh untuk mengerjakan sholat. Sunnah sebelum maghrib, sunnah sesudah maghrib, sunnah sebelum isya, sunnah sesudah dan sunnah sebelum subuh, tapi tidak ada sunnah sesudah subuh. Kenapa? Karena sunnah sesudah subuh tidak ada, karena sesudah subuh adalah waktu yang makruh, dibenci untuk sholat di dalamnya. Kecuali udah terbit matahari, ketika muncul matahari namanya sholat sunnah isyraq. Begitu matahari mulai terbit, muncul cahaya di ufuk, maka sunnah untuk sholat namanya sholat sunnah isyraq. Ketika matahari sudah satu tombak, maka sholat sunnah di situ namanya sholat sunnah duha. Jadi mak dan ayah yang mutuah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah sampai pada kisah Nabi Adam diciptakan dalam bentuk manusia. Allah sudah bentuk dari berbagai tanah yang ada di belahan bumi. Dibiarkan di dalam surga tanpa ada nyawa. Sehingga Azazil, satu di antara banyaknya malaikat yang ada di dalam surga, dia satu-satunya yang penasaran. Karena dalam feelingnya dia ini aneh nih, orang ini menyeramkan.
Makhluk yang barusan Allah Ta'ala ciptakan ini punya potensi untuk menggeser kedudukannya. Sudah punya feeling Azazil. Kemudian karena manusia ini banyak lubang, banyak rongga maksudnya. Ada hidung, ada telinga, ada mulut, setiap itu ada lubang. Dia masuklah ke dalam tubuh Adam itu yang belum punya nyawa. Masih seonggok jasad, nggak bernyawa, tidak bergerak, kayak orang mati. Masuk dia ke hidung, keluar dari telinga. Masuk dia dari telinga, keluar dari mulut. Habis itu kalau sesudah keluar dia katakan, "Nyo, tang kon lawan lo. Nyo kon lawan lo." Hana sapu ji, hana bergerak-gerak aja. Ji hana mengancam ji, berarti ji hana mengancam. Berarti nyan hanya firasat don, hanya feeling, hanya perasaan montong. Nyo Adam, nyo makhluk nyo perasaan montong. Kon lawan lo ji. Ternyata ketika Allah Ta'ala kemudian menghembuskan roh dalam tubuh jasmani daripada Adam alaihissalam, maka Adam kemudian hidup dan diizinkan untuk tinggal di dalam kampung kita. Kampung nanti kita pulang kampung ke situ. Kemana? Ke akhirat. Akhirat ada 2 kampung. Jangan salah jalan, nanti masuk ke kampung setan. Ya, gara-gara sering hafal lagunya Ayu Ting Ting, akhirnya dapat alamat palsu. Pulang kampung bukan ke surga, pulang kampung ke neraka. Padahal ayah kita kampungnya surga. Tapi akhirnya kita karena salah kampung, salah alamat tinggal di dunia, salah dia pakai rujukan dalam beramal. Ya ternyata yang dijadikan sebagai pedoman adalah kitab sucinya setan. Sehingga dalam amal perbuatan sehari-hari seperti setan. Maka ketika meninggal dunia seperti setan. Maka dia masuk pulang kampung ke kampung setan. Berkumpul dengan kuntilanak, berkumpul dengan pocong, kumpul dengan gondorwo, dengan tuyul, dengan jin ifrit. Itu kawan-kawannya itu satu tumpuk di dalam neraka. Itu kampungnya setan. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika roh sudah dimasukkan ke dalam tubuh jasmani, maka hiduplah Adam. Dan Adam mulai berjalan-jalan keliling di dalam surga. Allah izinkan. Tapi Adam nggak ada. Kalau kita dalam surga itu enak, Maya. Apa makan kita ada. Pohon itu datang, kemudian pohon yang tinggi-tinggi, batang-batang yang tinggi-tinggi tadi itu, dia akan menunduk ketika kita ingin. Dia menunduk, kemudian dia seolah menjulurkan buahnya. Kemudian kita tinggal petik saja tanpa harus memanjat. Nyatanya hudat di dunia. Maka hidup di dunia ini susah. Hidup di dunia ini harus berkeringat. Tidak bisa orang duduk-duduk dalam kamar kemudian mengharap datang uang ke dalam kamar. Seperti siapa tuh yang buat uang katanya itu, tinggal kasih masuk dalam kotak, keluar uang. Ada di Jawa banyak seperti itu. Tapi masyarakat kita ada juga yang tertipu. Padahal udah jelas-jelas nggak akan bisa turun rezeki kalau kita tidak berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan robah nasib kita kalau kita tidak mau berjuang dan berusaha. Kalau kita mau berjuang dan berusaha, berdoa, ikhtiar, mohon kepada Allah, disitulah rezeki akan Allah berikan kepada kita. Maka kemudian sudah diciptakan Adam, manusia ini sudah jalan-jalan, Adam ini sudah masuk dalam surga, sudah keliling, dia sudah nikmati semuanya. Tapi ada juga yang membuat dia tidak merasa nikmat, enjoy di dalam surga. Ketika dia melihat sepasang merpati bercumbu kasih di depan matanya, cemburulah Adam alaihissalam. Dalam hati, maklun hanangon aku. Ya merpati mentong na pasangan don sidro yang nangon di sini. Mentong jeta baju jeta nikmati surganya. Hana lo. Tapi hanangon. Maka Allah Ta'ala Maha tahu bahwa Adam ini sedang menginginkan pasangan seperti sepasang merpati yang bercumbu di depannya. Maka kemudian Allah Ta'ala menghipnotis Adam alaihissalam. Tertidur Adam alaihissalam. Maka diambillah tulang rusuknya atas perintah Allah kepada malaikat. Ambil tulang rusuk, kemudian diciptakan dari tulang yang bengkok itu Hawa. Diciptakanlah Hawa. Adam belum bangun. Hawa udah berbentuk wanita yang cantik, indah, rupawa, mempesona. Masya Allah, kalah Mrs. Universe. Kalah Mrs. Indonesia, Ratu ini, Ratu itu, kalah semua dengan Siti Hawa. Wallahi cantiknya luar biasa. Tingginya tahu berapa meter? Berapa meter, Mak? Berapa meter? Sepanjang batang pohon kelapa ini berapa meter ya? Ya, batang pohon kelapa yang paling tinggi 25 meter. Itulah panjangnya Siti Hawa. Panjangnya luar biasa. Kita paling pendek sekarang hidup di dunia ini. Ya, manusia itu menyusut. Yang paling kecil kita orang Asia. Orang Arab masih tinggi-tinggi, orang Eropa masih tinggi-tinggi, India masih tinggi-tinggi. Kita paling pendek. Dan Asia ini keturunan manusia Nabi Adam, keturunan Adam yang paling pendek. Kalau kita pergi nanti Mekah, kita pergi nanti ke Jeddah, nanti bilang sama sopir, coba tunjuk kepada kami nenek kami di mana. Ditunjuk tuh nenek kita, tuh sana nenek kita.
Itu di Jeddah. Itu kenapa disebut kota Jeddah? Karena disitulah dimakamkan ibunda manusia yang pertama di dunia, ialah Siti Hawa. Maka disebut namanya kota itu kota Jeddah. Jeddah artinya kakek nenek. Jeddah itu artinya nenek. Nek inong nyo agam jaddun. Nek agam jaddun, menyo nek inong jaddatun. Orang Arab di sana itu enggak suka bilang fatah, mereka suka bilang Maka jaddatun menjadi Jeddah. Muhammad jadi Muhammad, Ahmad jadi Ahmed. Jadi mereka suka merubah secara lidah, sama seperti orang Aceh. Pasir menjadi pasi. Apa aja lagi orang Aceh. Dah ketika Adam terbangun, nampaklah Siti Hawa. Ketika nampak Siti Hawa, apa yang dia lakukan Hawa? Muncul nafsunya, ingin dia peluk, ingin dia cium. Maka kata Allah Ta'ala, sabar. Tanya Adam, sabar. Jangan langsung peluk, jangan langsung cium. Kamu harus bayar mas kawin. Harus bayar mas kawin. Nah, bayar mahar. Dalam Islam bayar mahar, harus ada maharnya. Mahar dari mana? Ini kata Adam bingung. Maka ada petunjuk, yaitu dari Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita Adam untuk membaca salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka itulah yang pertama sekali. Dari mana dia tahu? Ada tulisan di dalam pintu surga, ada tulisan dalam surga itu, ada tulisan Muhammad SAW. Maka disitulah kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, siapa itu? Itu adalah nabiku yang terakhir. Itu adalah cucumu yang paling akhir, yang akan aku angkat menjadi akhir daripada semua para nabi dan rasul. Maka mahar kamu adalah membaca sholawat kepadanya. Sesudah Adam alaihissalam mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka kemudian sahlah nikahnya Adam dan Hawa. Itulah syariatnya. Dan nikah, tapi nggak lahir-lahir anak. Ya, nikah, tapi nggak lahir-lahir anak. Walhasil kemudian tertipu dengan bujuk rayu dan tipuan syaitan, iblis, maka dia makanlah buah khuldi, kemudian turunlah dari surga. Itu Adam, kita mau tanya, Adam buat dosa enggak? Adam buat dosa enggak? Ada buat dosa enggak Adam? Ada enggak? Nah, Nabi maksum. Nabi itu terpelihara dari maksiat. Tidak ada Nabi pun yang Allah ciptakan pernah berbuat durhaka kepada Allah. Meski mereka ingin berbuat durhaka atas dasar manusia, mereka itu punya nafsu, tapi dicegah oleh Allah sehingga mereka tidak buat maksiat kepada Allah. Lantas Adam bagaimana? Dia kan Nabi kan maksum, tapi kok bikin dosa kepada Allah. Itu hukum berlaku di dunia. Sedangkan Adam pada waktu dia melanggar tadi itu berada di dalam surga. Tapi dalam sejarah tidak pernah kita mendengar sesudah Adam diturunkan dari surga ketika berada di bumi, sekalipun kita tidak pernah mendengar Adam pernah berdurhaka kepada Allah. Tidak pernah kita mendengar ada penceramah, ada ulama, ada ustaz, ada tengku, ada kiai, ada pendakwah, ada mubaligh yang mengatakan Adam turun dari surga sempat melakukan dosa lagi. Tidak pernah. Maka itu dikatakan Adam itu adalah nabi yang maksum. Ketika turun di dunia mereka tidak akan pernah buat durhaka kepada Allah Ta'ala. Adapun di surga, sudah skenario Allah. Memang itu jalan untuk turun dari surga. Kan cuma tidak mungkin Allah Ta'ala mungkin pokoknya kamu keluar dari sini. Jadi ini cara, sehingga Adam kemudian merasa bersalah dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. 200 tahun dalam riwayat dikatakan tidak pernah Adam itu sujud dia melihat ke langit. Maka sesudah turun dari surga, turun ke bumi, dia sujud kepada Allah 200 tahun lamanya. Tidak berani dia menengok ke langit, karena surga di langit, di atas langit lagi ada surga, bukan Allah yang di langit. Gitu. Malu dia kepada Allah Ta'ala sehingga melihat wajah diangkat ke langit, malunya luar biasa. Malu kepada Allah karena satu kali buat maksiat. Nah, kita berapa kali kita bikin maksiat? Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau dibandingkan dengan Adam, jauh Adam itu taat kepada Allah. Kakek kita ini dibandingkan kita cucu-cucunya ini. Kita sekali bikin maksiat, tobat, bikin lagi besok. Besok nggak bikin maksiat lagi, tobat, lusa bikin lagi. Gak ada berhenti-berhenti bikin maksiat. 2 hari sekali, 3 hari sekali ada kita bikin maksiat kepada Allah Ta'ala. Adam 1 kali bikin maksiat, 200 tahun dia sujud, tidak berani ditengok ke langit karena malu kepada Allah. Ketika 200 tahun kemudian dia sudah sujud, maka turunlah perintah Allah Ta'ala, ya Adam, aku terima permohonan ampunmu. Maka dikatakan dalam Al-Quran,
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Maka kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah Ta'ala menerima taubatnya Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah Ta'ala itu maha menerima taubat dan maha mengasihi hamba-hambanya. Kalau kita masih belum ajal sampai tenggorokan, ajal belum sampai tenggorokan ayah yang tua, saudara yang tua yang dimuliakan Allah Ta'ala, masih sempat kita mengatakan, tubtu ilaika, aku minta ampun, aku taubat kembali kepadamu ya Allah, ampunkan hamba ya Allah. Belum sampai tenggorokan, Allah masih buka pintu surga. Tapi kalau tenggorokan sudah nafas terakhir, baru aku mohon ampun padamu ya Allah. Tutup, gak ada lagi cerita, tutup buku, terlambat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil ketika Adam turun, Hawa di mana turun? Ketika Hawa dan Adam disuruh turun oleh Allah Ta'ala dari surga, Adam turun di mana? Hawa turun di mana? Dalam riwayat masyhur, Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah. Berarti Jeddah berarti di Mekah. Jadi Nabi kita Adam alaihissalam di India, sedangkan Nabi kita Hawa berada di Jeddah. Puluhan tahun, ratusan tahun mereka saling mencari, di manakah kekasihku yang aku cintai. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Akhirnya kemudian mereka bertemu di Jabal Rahmah. Jumpa di Bukit Kasih. Bukit Kasih Sayang. Jadi kalau pergi ke Mekah, jangan lupa singgah di Bukit Jabal Rahmah. Yang masih lajang, yang masih jomblo, yang susah cari pasangan, naiklah ke Bukit Jabal Rahmah. Berdoalah di atas itu dengan sungguh-sungguh menghadap kiblat. InsyaAllah pulang dari tanah suci akan ada jodoh. Ya, yang ingin tambah 2 akan juga dapat 2. Tapi kalau sampai ke situ doanya pingin nambah, ibu-ibu jangan kasih. Dengan naik ke atas Jabal Rahmah, bahaya nanti ada yang madu. Ya, ibu-ibu banyak yang nggak mau dimadu, diracun mau. Ya, mak kebanyakan seperti itu. Biasalah wanita tuh kan, nggak ada mau saingan dia. Mak dan ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sesudah Adam dan Hawa diciptakan, maka lahirlah anak-anaknya itu Habil dan Qabil. Habil lahir berpasangan dengan yaitu saudari perempuannya. Qabil lahir bersamaan dengan saudari perempuannya. Jadi Hawa ketika dia melahirkan selalu punya anak kembar, anak kembar, anak kembar. Kebetulan yang Habil yang populer di dalam Al-Quran disebutkan situ adalah Habil dan Qabil. Habil dipasangkan oleh ayah mereka Adam, dipasangkan dengan yaitu Iklimah. Iklimah ini kembar daripada Qabil. Dan Iklimah ini cantik. Maka ketika ayah mereka Adam alaihissalam menjodohkan Habil dengan Iklimah, kembaran yang lahir bersamaan dengan Qabil, Qabil berontak melawan dia kepada ayahnya Adam alaihissalam. Padahal dia tahu Adam ini ayahnya ini adalah Nabi, melawan dia. Saya tidak mau dengan Labuda kembaran daripada Habil, karena Labuda itu wanita yang kurang cantik menurut pandangan daripada Qabil. Iklimah lah yang lebih cantik. Maka dia protes, dia tidak mau. Tapi kalau Habil terserah sama ayah. Ayah mau nikahkan dengan Labuda kembaran saya boleh, dengan kembarannya Qabil yaitu Iklimah boleh juga. Akhirnya kemudian atas pertimbangan Adam ini seorang nabi, ayah yang bijaksana, dia berikan saran atas petunjuk Allah, akan diterima permintaan kalian, tapi dengan catatan harus berkorban. Gak lama lagi kita korban mak ya, hari raya Idul Adha. Kita udah masuk Syawal, Zulqa'dah, gak lama lagi Zulhijjah. Nanti kalau tanggal 9 orang wukuf di Arafah, tanggal 10 orang melempar jumrah, potong kambing, potong sapi, potong juga onta. Kita di sini hari raya korban tanggal 10 Zulhijjah. Nanti tinggal dicatat berapa Zulqa'dah sekarang. Berarti di situ kita bisa menghitung berapa hari lagi hari raya Idul Adha. Sebulan, anak trip ya. Sebulan tu. Lebih kurang lebih peluru. Nanti siapa-siapa yang mau berkorban kumpul uang dari sekarang. Kambing harganya 1.300.000 akan naik 1,5 juta. Booking dari sekarang sebelum naik harga. Yang nggak sanggup beli kambing, nggak mungkin beli itik. Karena itik tidak boleh korban. Ya, nggak sanggup beli itik, nggak sanggup beli kambing, gotong royong beli sapi. Ya, gotong royong beli sapi. Karena sapi boleh untuk 7 orang, satu sapi 7 orang. Disamakan dengan sapi adalah kerbau. Ya, maka satu orang bisa satu sapi itu untuk 7 orang. Atau orang kaya misalkan dalam keluarganya itu ada satu orang yang kaya, boleh dia untuk
mensedekahkan satu sapi itu atas nama 7 orang dari dalam keluarganya. Ya, jadi satu orang di dalam keluarga yang mampu boleh dia beli 1 ekor sapi harga 25 juta, atau harga 20 juta, atau paling kecil 15 juta, atau paling kecil lagi di bawahnya lagi kalau ada. Tapi sebaik-baik korban adalah korban yang paling sehat dan paling bagus, yaitu bentuknya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata Nabi Adam alaihissalam, siapa yang ingin menikah dengan Ikrimah, maka ikuti peraturan Allah, yaitu harus berkorban. Maka Kabil ini adalah seorang petani, maka dia berkorban pertanian. Hasil pertaniannya adalah gandum, tapi yang diberikan gandum yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling tidak baik. Sedangkan Habil adalah seorang peternak, dia justru memberikan kibas. Kibas itu adalah kambing Arab yang paling besar, paling sehat, paling bagus, paling putih, tanduknya paling indah. Itu yang diberikan oleh Habil. Maka kata ayahnya, wahai Habil dan Kabil, letakkan korban kalian di atas puncak gunung tersebut atau di balik bukit tersebut. Maka siapa yang korbannya diterima oleh Allah Ta'ala, maka dialah akan menikah dengan Ikrimah. Ikrimah cantik menurut mereka. Maka ternyata pada waktu hari sudah ditentukan, mereka letakkan korban. Kabil membawa itu korbannya itu padi-padian, gandum di situ. Habil membawa ternak kambingnya. Dan pada waktu sudah ditentukan ada petir yang menyambar. Api disebut, dikatakan api. Maka siapa yang dimakan korbannya itu oleh api, berarti dialah yang diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata api menyambar keluar dari langit, menyambar ke arah korbannya Habil, yaitu kambing tersebut, kibas. Dan kibasnya itu hilang di situ, nggak ada lagi. Ketika mereka tengok udah nggak ada. Berarti inilah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sedangkan korbannya itu Kabil tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena buruk yang dia korbankan. Berarti dia tidak ikhlas dalam melaksanakan korban kepada Allah Ta'ala. Maka hal yang paling penting perlu dicatat ketika seseorang berkorban adalah ikhlas. Ikhlas. Kalau masih ada penyakit dalam hati, sombong, bangga, riak, pamer, ingin dipuji, lebih bagus jangan berkorban. Karena tidak ada manfaat, hanya buang-buang uang. Ya betul tidak mak ya? Buang-buangnya uang aja. Kenapa dia korban? Oh, kalau saya korban sini paling besar, nggak ada yang bisa kalahkan saya. Sapi saya paling besar di sini. Di kampungnya yang paling rakyat sapi, mati korbannya cilon, hanya yang lain. Anak tangguh pun selagi yang mengalahkan saya, yang paling hebat loh. Yang kata loh, anak muyum. Jadi bagus mau itu kamu beli Honda saja. Ya, uang beli sapi 25 juta itu beli Honda saja karena hanya harga. Anak muyum Allah Ta'ala. Lebih kok kabloh menyantong, Honda mantong. Jadi orang yang paling utama ketika dia berkorban adalah ikhlas, karena itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Kabil melihat korbannya tidak diterima, yang diterima adalah Kabil, timbul hasad dengki di dalam hatinya sehingga dia punya rencana untuk membunuh Habil. Kabil ingin membunuh Habil. Kenapa? Karena dia hasad dengki. Karena yang diterima adalah korbannya Habil, sedangkan korbannya dirinya Kabil tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka direncanakan rencana pembunuhan. Pada waktu ayahnya berangkat haji, itulah momentum yang tepat untuk menghabisi Kabil. Waktu yang pas untuk membunuh, yaitu saudaranya Kabil, yaitu saudaranya Habil, adalah ketika ayahnya berangkat haji. Maka dibawalah saudaranya, diajak pergi ke padang pasir jauh dari rumahnya. Di situ kemudian dia membunuh dengan melemparkan, diangkat batu, dipukul kepalanya, meninggal dunia. Tapi sudah diancam lebih dulu. Kata Kabil kepada Habil, wahai saudaraku Kabil, wahai saudaraku Habil, aku akan membunuhmu karena engkau telah mengambil orang yang aku cintai, ialah Ikrimah. Kata jawab daripada Habil, kalau engkau ingin memanjangkan tanganmu untuk membunuhku, menganiayaku, bahkan membunuhku pun, aku tidak akan membalasnya. Aku takut kepada Allah. Inni akhafu rabbal alamin. Kata Habil kepada Habil kepada Kabil. Inni akhafu rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Ta'ala yang mempunyai seluruh alam ini. Dan kalau seandainya engkau membunuhku, aku tidak akan membunuh. Dan aku berharap kepada Allah, kalau engkau melakukannya, maka aku berharap dosaku ini Allah berikan kepadamu, sehingga engkau kembali kepada Allah membawa dosamu dan juga dosa diriku, kata, yaitu Habil. Jadi ini kalau ada orang ingin bunuh kita, silahkan bunuh, tidak ada masalah. Karena kenapa? Dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, dan dosa kita diberikan kepada orang yang membunuh kita. Kalau kita istighfar minta ampun pada Allah, belum tentu kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Karena mungkin istighfar kita tidak sempurna, kurang ikhlas. Tapi kalau ada orang ingin berencana membunuh kita, kemudian kita ikhlas, silahkan. Pohlon, apa, matilah, ada masalah, lu tamung surga insyaAllah. Yang lagi nya, berarti sahabat lagi Habil. Kenapa? Habil tingkat imannya luar biasa. Kon cile-cile tauhid ji kon lagi tanya. Yo tanya menyo dipo.
Yakin, kalau meninggal karena dibunuh, pasti masuk surga. Karena orang membunuh kita dengan niat jahat, kita tidak punya kesalahan. Orang yang membunuh kita sama dengan mengantar kita masuk ke dalam surga. Maka orang-orang yang tidak berdaya ketika mereka dibunuh dengan cara dianiaya, dijamin Allah Ta'ala masuk surga. Kenapa? Dosa mereka diambil, diberikan kepada si pembunuh. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Man ahyan nas faka'annama ahyan nas jami'an. Siapa yang menghidupkan orang yang hampir mati, terancam nyawanya, diselamatkan nyawa orang tersebut, sama kata Allah Ta'ala seperti dia menyelamatkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Berapa banyak manusia di bumi saat ini yang hidup di zaman kita sekarang ini, Mak? Di saat kita hidup sekarang ini, berapa jumlah manusia saat ini? Mulai dari timur, ujung barat, sampai ujung utara, sampai ujung selatan. Berapa jumlah manusia? Begitu banyak. Kalau satu manusia kita selamatkan, sama seperti menghidupkan manusia seluruh dunia. Kalau satu orang manusia kita bunuh dengan tanpa ada jalan yang dibenarkan oleh agama, kita bunuh dengan cara zalim dan aniaya, maka kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, faka'annama qatalan nasa jami'an, sama seperti dia membunuh manusia semua yang ada di bumi. Berapa banyak dosa manusia akan dia pikul. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Habil dia tawakalnya tinggi sekali dan tauhidnya kuat sekali, sehingga ketika dibunuh dia tidak melawan dan tidak membalas, maka meninggal dunialah Habil. Tapi dosa Habil dipikul oleh Kabil. Jadi Habil pulang kepada Allah, meninggal dunia hanya membawa amal tidak membawa bersih dosanya. Jadi artinya apa, ayah yang mutua? Kalau ada orang yang memfitnah, ada orang yang mencaci kita, ada orang yang menjelek-jelekkan kita, ada orang yang berniat jahat kepada kita, atau bahkan langsung dia mengarah untuk menghancurkan kita dengan tangannya, mengancam kita, kemudian membunuh kita hingga sampai kita meninggal, maka ketahuilah dosa kita itu sedang diberikan kepada orang tersebut. Maka kadang-kadang kalau orang belajar ilmu tauhid justru bersyukur kalau ada lawan. Ya alhamdulillah, hanya karena urung yang cok dosa lawan. Ada bunge, pakon ji caci maki doh anak pun tunggu dicok dosa lawan anak pun. Bahkan ji merepet mau pepet di sini. Anak pun, dosa lo tunggu dicok aja. Ya kal, alhamdulillah anak hek istighfar. Ya kadang-kadang menyata istighfar hal tentu, kadang-kadang hal diterima istighfar tanya, kadang-kadang hal diterima. Tapi menyona urung difitnah tanya, nak urung digibah, difitnah, digunjing tanya, dipegah yang hanala tanya, dibongkar aib tanya, atau bahkan diancam kita, atau dirampas harta kita, dirampas hak-hak kita. Tapi kemudian kita tidak berdaya melawannya, kita cuma ikhlas, ya Allah, lupa ampun dosa Allah. Insya Allah dosa itu dipikul orang tersebut, sehingga dia pulang ketika meninggal dunia tidak hanya membawa dosa pribadi, tapi dosa orang yang dia aniaya. Maka kadang-kadang kalau kita jumpa dengan orang yang jahat seperti itu, orang yang benci kepada kita, senang hati kita, tidak perlu marah. Karena kenapa? Karena dia sedang datang mengambil dosa kita. Yang kunci mak supaya bet bengeh mak. Bet bengeh, bet terpancing dengan orang yang benci kepada kita. Jadi ketika kita jumpa dengan orang yang marah, orang yang benci kepada kita, hana bengeh tanya. Tepa tanya, tunggu dicok dalam hati. Tapi bet pegah-pegah wajib tak disengap. Hana jadi dicok dosa tanya. Kakak anak bet talawan. Tajuk nasihat bacut nonton. Yang haji dengar kakak. Dan keuntungan daripada orang yang mengerti tentang ilmu agama. Jadi menghadapi orang yang benci dihadapi dengan yaitu kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam, dan ketika pulang Nabi Adam, Kabil ketakutan luar biasa, jangan sampai ketahuan ayahnya kalau dia sudah membunuh anaknya. Maka dia bingung bagaimana caranya menyembunyikan kejahatannya tersebut, karena jenazah ini tidak bisa disembunyikan. Dia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan mayat, karena belum ada pembunuhan dalam sejarah hidup mereka. Tiba-tiba Allah Ta'ala kirim gurab. Allah Ta'ala kirim gurab. Gurab itu adalah gagak. Gurab yang satu hidup, yang satu mati. Kemudian yang hidup ini kemudian menggali-gali dengan cakar, dengan paruhnya, dengan mulutnya yang paruh yang tajam, dengan kakinya yang punya cakar, digaruk-garuk tanah, kemudian didoronglah ke dalam yang udah mati. Kemudian ditimbun oleh burung gagak itu tersebut yang masih hidup, kemudian dia terbang lagi. Maka dia mengatakan, aduhai celaka aku, bahkan burung yang tidak punya otak pun, tidak punya akal, mengajarkan kepadaku bagaimana menutup aib, yaitu kematian saudaraku ini. Itulah mula pertama kali manusia dikuburkan di bumi. Ialah yang pertama yang dikuburkan di bumi siapa mak? Saudara Kabil, yaitu Habil. Dan manusia pertama di bumi yang membunuh ialah Kabil. Maka barang siapa yang pernah membunuh di dunia ini dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala, bukan karena dia membunuh, kita bunuh dia. Bukan karena dia berbuat zalim, kita bunuh
dia, bukan karena hal yang dibenarkan syariat, kita bunuh orang tersebut, maka sama dia hukumnya dengan Kabil. Dan setiap pembunuh-pembunuh yang pernah menumpahkan darah dengan cara tidak dibenarkan di dalam agama di bumi ini, maka dosanya itu juga turut dipikul oleh Kabil. Maka Kabil turut menerima, yaitu transfer dosa membunuh. Jadi selama dia hidup, selama dia mati, selama dia dalam kubur, Kabil setiap ada kasus pembunuhan di bumi ini, dosanya turut dipikul oleh Kabil. Besar sekali dosanya Kabil, luar biasa azabnya dalam neraka. Meskipun itu adalah putra seorang nabi, ialah Nabiullah Adam alaihissalam. Maka ji mak mutuah ayah mutuah, bek bengeh munyona tengku munyona abu na ane yang batat. Jangan bek nekengkeun. Ai, nyan abu ane ji lagi nyan. Ana betul ya abunya. Nyan abu yang salah. Abunya kan kamu berusaha untuk betul-betul diperuno ane ji, tapi ane ji kadang-kadang bergaul tempat yang hanafah. Tingkat Nabi Adam, Kabil pembunuh pertama di dunia. Belum. Tak pegah abu, tak pegah ulama, tak ke ulama yang hanagot. Gara-gara